Halo, hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, hari ini untuk tema aku mau ambil dari kartu tarot ya. Untuk tema kita hari ini. Oke, ada seseorang yang aku melihatnya gini. Seseorang ini dalam keadaan kebingungan ya, dalam keadaan banyak apa sih namanya tuh mikir gitu, mikir, keraguannya dia tinggi ya, keraguannya tinggi. Sebenarnya yang sedang dia alami saat ini ya. Ini temanya panjang bener dah, kita ambil aja di sini langsung, di-cut lah, jangan terlalu panjang. Ada seseorang yang saat ini sedang kebingungan, perasaannya masih menyimpan sayang sama kamu. Atau jangan itu ya temanya, apa ya? Oke, aku nggak bisa hafal ulang, nggak bisa mulai dari awal, biarin aja suara ayam itu ada. Untuk tema hari ini ada seseorang yang sedang kebingungan karena memiliki perasaan yang sayang dan besar sama kamu saat ini ya. Seseorang ini berasal dari masa lalumu. Oke, kita lihat dan kita bedah satu-satu ya. Oke. Ini akan ku taruh di depan. Aku lihat posisinya saat ini, keadaan dia serba salah ya teman-teman ya, serba salah. Pingin dia berusaha untuk ngedatengin kamu mungkin, atau dia mau berbuat sesuatu agar kamu bisa melihat perasaan yang dia miliki saat ini ke kamu. Tetapi keadaannya membuat dia tidak bisa melakukan apapun terhadap perasaannya kepada kamu. Ini mungkin juga kita bisa melihat apakah dia di sini dalam keadaan kurang sehat secara fisik, ataukah dia memiliki permasalahan di dalam finansial, apakah dia juga punya masalah dengan pemikirannya dia terhadap kamu, atau ada masalah apa ini yang membuat dia saat ini bingung, tidak bisa melakukan apapun. Untuk saat ini dia hanya bisa menggantungkan perasaannya kepada kamu, tidak bisa menjawab, tidak bisa mengejar ya, untuk meyakinkan kamu bahwa ada seseorang yang saat ini sedang mencintai kamu, dan saat ini pun dia sedang rindu sama kamu. Tetapi orang di sini tidak mampu memberikan menyampaikan sebuah katanya ya, yang ada di dalam perasaan dia, di dalam unek-uneknya. Aku melihat ada kendala di dalam kehidupannya saat ini sih ya. Jadi memang orang ini benar-benar nggak bisa melakukan sesuatu yang, seenggaknya dia mungkin bisa mengirimkan pesan ya sama kamu, tapi ini juga nggak bisa dia lakukan. Nggak bisa dia berusaha meyakinkan kamu atau mengatakan dengan sejujurnya tentang perasaan dia ke kamu. Pasti ada sesuatu yang sedang dia hadapi saat ini. Coba kita lihat apa yang membuat dia saat ini kebingungan atau tidak bisa melakukan apapun kepada kamu. Apa yang menyebabkan dia saat ini tidak mampu bergerak atau mengatakan apa yang saat ini sedang dia rasakan. Di sini ada The Temperance ya teman-teman. Oke. Lalu juga di sini ada Seven of Pentacles, dan di sini ada The High Prince. Oke. Jadi kalau aku boleh menyimpulkan dan seperti ini ya. Jadi si orang ini tuh memang kebingungan banget ya, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Aku lihat memang
hubungan kalian ini sepertinya sedang berada di salah orang gitu ya, salah tempat, di salah tempat, makanya dia nggak bisa melakukan apapun. Hubungan ini hubungan rahasia pula ya, hubungan yang sangat benar-benar tersembunyi, yang orang sahabatmu, keluargamu pun satu pun nggak ada yang tahu, bahkan dari keluarganya dia gitu ya, dari teman, siapapun nggak ada yang tahu nih tentang hubungan ini sama kamu. Dia benar-benar merahasiakan kamu. Tetapi cinta rahasianya ini begitu sangat besar kepada kamu, begitu sangat meluap. Gak tahan dia pengen bicara sama kamu. Tetapi keadaan finansial, Seven of Pentacles, finansialnya dia, ya, keadaan dia saat ini sedang tidak menguntungkan bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Dia sudah banyak mengeluarkan uang juga, sudah banyak berusaha juga untuk usahanya yang saat ini sedang dia bangun, tetapi hingga hari ini belum menjumpai hasil, belum dapat kabar baik gitu ya, gimana dia bisa ngedatengin kamu, tetapi keadaannya dia lagi benar-benar buruk. Dia bukannya malu ya, tapi kayak dia khawatir gitu loh ya, dia khawatir banget. Di sini juga dia mikir-mikir ya, kalau dia nggak ngomong kamu pasti pergi, tapi kalau dia ngomong dia kayak ngerasa rada apa ya, kayak rada risih, gimana sih ya, risihnya itu gini loh, dia juga punya rasa malu, punya rasa nggak enak, punya rasa takut ya, takut juga nanti ditolak gitu, takut juga nanti kamu nggak nerima gitu ya, mungkin karena dia pernah punya kesalahan ya, mungkin barangkali ya, atau mungkin juga dia sudah apa ya, melukai kamu terlalu berlebihan sehingga dia itu nggak bisa move on dari kamu, kejar kamu terus, tapi ngejarnya itu nggak, untuk kali ini dia nggak bisa bicara, nggak bisa ungkapin gitu, karena pengalaman yang dia miliki ini membuat dia tuh kayak pasti nanti jadinya kayak kemarin gitu, pasti nanti jadinya malah hancur gitu. Jadi kemarin pun mungkin sebelum ada perasaan ini muncul ya, hubungan ini juga udah banyak masalah ya, dari komunikasi bisa, karena ini kan cinta rahasia, udah otomatis susah ya buat kalian atau buat dirinya dia ini untuk mencari waktu, tempat yang enak gitu, yang bisa bikin kata-kata indahnya itu keluar buat kamu. Tapi selama beberapa waktu tidak mendapatkan waktu dan tempat tersebut, ditambah lagi ya keadaan hati dia juga sedang resah gelisah terhadap keuangan, terhadap hal-hal keduniawian dia yang semakin lama semakin berat ya, dia sulit sekali untuk mendapatkan keberuntungan di sana. Dan aku lihat juga saat ini dia seperti banyak bersabar ya, the temperance di sini dia banyak bersabar, banyak menunggu. Mungkin ya suatu saat nanti masih ada kesempatan buat kalian bisa ketemu atau dia bisa say hello. Yang jelas untuk saat ini aku melihatnya dia lagi bener-bener mikir ya, kalau dilanjut emang bisa sih jalan gitu ya. Di sini aku lihat kan the hangman ya, bisa sih jalan tapi nggak bisa ketemu nih ya, nggak bisa komunikasi, susah gerak, ruang geraknya, oke. Terus ini bisa jalan tetapi hubungannya dingin ya, karena nggak ada pertemuan, udah otomatis akan ngabisin waktu dan kayak boring gitu loh ya. Di sini aku lihat ada Seven of Pentacles, dia orangnya boringan, orangnya nggak suka dengan yang berjarak gitu. Dia walaupun kalau berjarak sebisa mungkin harus ada
waktu untuk ketemu gitu ya, untuk tatap muka langsung, karena dia ini orang yang butuh apa ya, butuh yang bener-bener real. Kalau Virgo emang susah ya orangnya ya. Kalau untuk Sagittarius mungkin masih bisa dia untuk visual atau dari jauh ya, dengan kata-kata gombal, dan soalnya punya pemikiran yang liar gitu, jadi dia bisa menggunakan banyak alasan untuk menyenangkan kamu. Tetapi kalau untuk Virgo, kalau nggak ketemu susah gitu ya, kalau nggak mendapatkan sesuatu atau memberikan sesuatu, sulit menumbuhkan perasaan sayang itu gitu, mati gitu, ngerti nggak? Bisa sih tapi mati gitu. Jadi harus ada kamu kasih sesuatu atau dia bisa ngasih sesuatu, itu kan berbekas ya, atau keinget gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang dia pengen tuh yang gitu gitu, nggak cuman ngomong ngegombal gitu, dia nggak suka gitu, meskipun ini cuman tersembunyi atau rahasia. Di sini ada The High Prince ya, orangnya dia kalem ya, terus kayak misterius, susah banget pokoknya kalau diajak komunikasi tuh. Pertanyaan kamu mungkin atau kalimat yang kamu tulis mungkin ya males ngobrol ataupun dalam kata teks gitu ya, lalu jawabannya singkat. Orangnya memang segitu magernya gitu loh. Terus kalaupun kamu kayak ngomong panjang lebar juga pasti jawabannya juga sederhana gitu. Dia nggak suka panjang lebar berlama-lama dengan media telepon gitu ya, media sosial. Mungkin kalau untuk kelasnya baru-baru dia masih pingin memperlihatkan ya, siapa gue, kemampuan gue, keahlian gue kayak gini, ini yang lu harus tahu dari gue sangat. Nah, tapi kalau udah lama jalan hubungannya, kalau udah 12 bulan atau lebih dari 2 tahun atau sudah nyampe 2 tahun, dia hal-hal seperti itu udah nggak dia lakuin. Dia boring jadinya ya. Seven of Pentacle biasanya unsur tanah sih. Kalau unsur tanah itu kalau enggak Pentacle ya, Pentacle tuh kayak Taurus, Virgo, Capricorn. Tanah Capricorn, Taurus, Virgo ya, itu tuh suka yang ketemu gitu loh, nggak suka yang LDR tapi nggak bener-bener nggak ketemu. Wah, nggak bakalan deh, hilang hilang rasa, tapi nggak bisa nggak bisa dihianati gitu loh. Hilang rasa tapi nggak bisa dihianati, pasti dia tahu gitu, tapi dia juga nggak mendua gitu. Di sini aku lihat nggak mendua dia, tapi memang dia lagi boring ya hubungannya. Dan kenapa sih nggak bisa dia lakukan, nggak bisa ngapa-ngapain? Ya udah tahu pasti kamu dong ya jawabannya, dan kamu terlibat dalam kisah cinta segitiga, pasti begini ya, romantis kan biasanya, dan penyakitnya banyak. Itu berpengaruh banget di mental ya. Hati-hati teman-teman ya, terutama mungkin untuk yang energinya feminim. Aku di sini keluarnya energinya feminim semua. Dia juga begitu, dia juga nampak sekali kesedihannya, merasa resah gelisahnya, nggak percaya dirinya ya terhadap kekuatan dia dengan cintanya buat kamu. Dia juga merasa gelisah, takut kamu nggak kuat sama dia karena jauh, takut kamu cari yang baru gitu ya. Ini yang dia khawatirkan, dia bingung ya. Pokoknya sekarang dia mau nerapin kamu gimana, dia akan memperlakukan kamu ya gimana kamu memperlakukan dia. Tapi kalau yang saat ini terpantau, aku lihat kamu justru yang seperti itu ya sama dia, cerminan. Tapi dia nggak sadar diri kalau sebenarnya dia di sini yang paling banyak menggantungkan segala sesuatu ya. Tidak ada apa namanya, keterus terangan, tidak ada jalan berikutnya lah gitu, nggak ada clue-nya gitu ya. Kalau kamu bertanya pun dia mungkin jawabannya sama ya, karena memang ini cinta di atas orang lain gitu ya. Aku melihatnya sih memang dia ini, kalau kamu berkhianat ya atau kamu mendapatkan orang lain lagi selain dia, mungkin dia akan lebih kejam gitu. Karena aku melihatnya tuh dia bener-bener kayak sayang banget sama kamu, karena di sini ada Ace of Cups ya. Perasaan dia ini nggak bisa berpaling dari kamu. Dia sudah mencoba mungkin untuk ngediemin kamu, untuk nyuekin lah, maksudnya
nggak mau peduliin, nggak mau ngasih perhatian lah gitu ya. Dia mau kalau ketemu pasti baru bisa memberikan yang mungkin orang lain nggak bisa berikan gitu ya. Dia orang yang sanggup gitu, sanggup membahagiakan kamu kok gitu, tapi tidak dalam bentuk yang janji gitu, dia nggak suka. Nah jadi makanya orangnya malas untuk hal-hal yang mendongeng atau yang berpuisi di dalam sebuah teks atau lisannya gitu ya, ngobrol berlama-lama lebay gitu, nggak suka dia. Dia lebih suka mendingan kerja gitu, mendingan fokus. Walaupun cinta rahasia, tapi dia pingin ada kemurnian di dalam perasaan kamu terhadap dia ya. As of Cups, cintanya gede banget. Jadi hati-hati juga sih teman-teman ya, karena cinta dia yang segini gedenya sama kamu. Kadang kamu juga serba salah juga gitu. Kamu baik, nanti kamu kayak nunggu balesan dari dia gitu ya. Takutnya nanti justru kamu keluar kata-kata banyak berjuang buat dia tapi dianya enggak gitu. Tapi kalau kamunya santai, nanti dianya juga curiga kamunya punya yang lain atau bagaimana. Jadi serba salah juga di kamu ya. Kamu nggak bisa pergi kemana-mana karena memang kamu juga dia nggak bisa pergi kemana-mana karena dia memang bener-bener sayang sama kamu. Aku lihat juga dia setiap hari, hampir setiap hari dia mikir ya, mikir sampai apa ya, kalau secara fisik tuh dia sakit ya, batinnya sakit menahan kerinduan, menahan cinta. Dia pingin banget ada pertemuan, tapi tidak pernah dia duga kalau kehidupan keuangannya saat ini sedang benar-benar payah, sehingga dia tidak bisa mungkin menarik kamu ke sana, atau kamu yang, atau dia datengin kamu, atau ya intinya keuangan ini juga berpengaruh besar, sangat besar di hubungan asmara kalian ini. Kita lihat ya, sejauh mana sih perasaannya ini. Ya memang dia udah dalam banget sih teman-teman. Tuh kan, dia memang pingin ada pertemuan dengan kamu, ya kan. As of One, As of Pentacles, dan Five of Pentacles, guys. Aku udah ini ya. Ini orang sebenarnya emang bener-bener kayak maaf ya kayak susah banget gitu loh, susah waktu, susah keuangan, tapi bener-bener mabuk kepayang sama kamu. Dia bener-bener kesepian saat ini guys. Dia nggak bisa terus terang dengan keadaan dia yang saat ini bener-bener buruk banget. Dia nggak mampu meminta bantuan kepada kamu karena dia merasa punya energi maskulin ya, selalu harus punya kewajiban, harus punya kelebihan. Kalau bisa dia aja gitu yang membiayai kamu, dia aja yang berusaha untuk ngebahagiain kamu, kamu jangan gitu loh ya, energi maskulinnya dia. Sehingga dia nggak pernah mampu buat bilang, buat minta sama kamu, minta tolong, terus kamu usaha kesini gitu, enggak. Dia berusaha untuk menekan rasa itu, sehingga tidak ada ucapan yang dari mulut dia keluar untuk ayo dong kesini bantuin gitu. Kalau enggak kirimin, atau enggak minta sesuatu lah dari kamu, dia nggak bisa gitu ya. Dia nggak sanggup gitu melakukan hal itu. Dia pingin ya sebisa mungkin semuanya didapat dari hasil usaha dia sendiri. Ini yang bikin dia kemudian hari akan bahagia ya. Dalam mencintai kamu, dia pingin punya penghargaan, dia pingin punya kamu ke dia tuh hormat, kamu ke dia menghargai. Bagaimana caranya? Segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah kalian ini dia yang sponsori gitu ya, dia produsernya, dia yang biayai hidupnya gitu. Bukannya mungkin kamu di sini adalah laki-laki, dia di sana perempuan. Yang saat ini kita bacakan adalah perempuan. Misalnya, nggak mungkin dong gitu ya, kamu juga berbuat seperti itu terhadap
wanitamu di sana, tapi dia memang begitu, kepingin berusaha hasil dari yang dia usahakan gitu. Jadi dia nggak akan nggak akan meminta atau berkata yang bikin dia malu lah intinya. Nanti dia nyesal kemudian hari, dia nggak mau melakukan hal tersebut. Jadi hingga hari ini dia nggak bisa ngomong teman-teman, cuman diem aja gitu, makanya bingung ya. Beneran dia memang bener-bener sayang sama kamu, tapi jelas sekali, nampak sekali ya di Ace of Pentacle, di Ace of Cup, Ace of Wand, Ace of Pentacle, tiga-tiganya keluar guys ya, tiga-tiganya keluar. Sungguh berat ya, tapi kalau mau diputar-balikan fakta, ada yang mencengangkan di pembahasan kita hari ini ya. Kenapa aku bilang mencengangkan? Ya karena kayaknya dia tuh bingung juga, ataukah dia memang sedang jatuh cinta dengan orang lain ya, karena asnya tiga-tiga keluar ya, ataukah memang benar hubungan kalian sudah break, sudah benar-benar putus, tidak ada sama sekali komunikasi selama berbulan-bulan ya, tidak ada tahunan ya teman-teman ya, ini hanya nyampe untuk 3 bulan saja ya. Kalau untuk lebih dari segitu kalian harus tutup buku, jangan ditunggu ya. Oke. Ini apakah dia sedang mencintai seseorang yang baru gitu, makanya saat ini dia tidak bisa mengatakan sesuatu, nggak bisa bergerak ke kamu, ada rahasia yang sedang dia pendam saat ini. Tapi perasaannya pada kamu masih besar, masih ada keinginan untuk dekat, untuk kembali ke kamu, tetapi dia pun sedang jatuh cinta pada yang lainnya, jadi cintanya terbagi ya. Oke ya, ada temperance juga masalahnya di sini ya. Sulit untuk memutuskan saat ini, tapi dia akan lebih condong kepada orang yang memiliki kekuatan finansial ya teman-teman ya. Kalau di sini finansialnya lebih baik dari keadaan dia sekarang, mungkin dia akan lebih memilih hal tersebut, akan lebih memilih orang itu ya. Kita lihat di Knight of Pentacles-nya ya. Ini ya, dia akan ada pergerakan ke kamu. Kenapa begitu? Karena dia masih punya perasaan. Akan ada pergerakan dia. Ya, di sini sedang menunggu waktu. Kapan dia akan menjumpai kamu? Queen of Wands, Four of Pentacles, dan Five of Swords. Ya teman-teman semuanya yang seperti ini lagi nonton, maaf ya kali ini aku pengen kayak begini, tetapi yang aku lihat gini ya teman-teman ya, kan di sini ada si Queen of Wands ya dengan Four of Pentacle. Memang perasaan dia sama kamu masih besar ya, masih bulat cintanya, belum, walaupun mungkin tadi ada sedikit intuisiku terbaca apakah dia memang sedang dicintai atau jatuh cinta dengan orang baru atau gimana. Tapi aku juga melihatnya di sini gini ya, karena ini banyak banget keluar kartu-kartu yang mengisahkan cinta ini sudah berjalan lama gitu, bahwa cinta ini dari seseorang di masa lalu yang sudah berjalan sangat lama, tetapi tidak komunikasinya hanya beberapa bulan saja ya, tidak lebih dari bertahun-tahun. Ada Queen of Wands teman-teman, dia masih sering perhatian walaupun dia ini cuek, bebek ya, mungkin seakan-akan kelihatan judes, sombong, belagu gitu ya, sok hebat, sok besar, sok keren, sok kuat, tapi dia selalu perhatiin kamu. Harus pokoknya sehari itu tahu tentang diri kamu, berita terbaru tentang kamu itu harus. Itu bergejolak di dalam dadanya, bergejolak di dalam di dalam kalbunya, di dalam pemikiran dia gitu. Harus cari tahu, pingin lihat walaupun apa itu isinya hidup kamu saat ini, dia pingin tahu, kepoin dia. Oh jelas ya kalau Leo
Leo nih, Leo kalau sudah suka, ada Capricorn juga dan Aquarius. Ini kalau udah suka tuh bucinnya parah. Dicarinya sama dia diem-diem, gak bakal ngomong, tapi orang kan gengsian, tapi diem, dicari, dikepoin semuanya. Mau kamu buruk, mau kamu jelek, seneng dia beritanya, happy. Yang penting dia lega gitu, dapat informasi kamu. Dan di sini aku lihat dia begitu, seneng, bergairah gitu. Kalau kamunya lagi seneng, kalau kamu lagi sedih, dia mikirin sedihnya kenapa ya kamu ya, ntar dia doain terusnya ya. Mungkin dia juga ngerasa bahagia kamu sedih, tapi nggak lama itu dia langsung nyuh hatinya, keinget kamu, kasihan, nggak tega, doain kamu, mungkin elus-elus ya, foto kamu, bicara, ngomong lewat foto kayak Anis gitu. Ya dia juga kayak gini ya, dia perlihatkan rasa cintanya dia sendiri dengan semesta yang tahu ya. Dia tidak mau mempublis tentang hal ini ya. Dia mengelus-elus foto kamu, atau juga dia dalam bayangannya ya, memejamkan mata sambil membayangkan kamu, sambil sedang berkata, bicara, mengelus kamu mungkin ya, berkata-kata yang menenangkan hati kamu atau mensupport kamu. Perasaan dia masih besar. Four of Pentacles di tangannya, di kakinya, dia benar-benar tidak bisa memeluk selain kamu, atau pergi ke tempat lain menjumpai selain kamu. Dia nggak bisa lakukan itu gitu ya. Ada Knight of Pentacles di sini. Dia pinginnya kamu, dan dia jaga hingga hari ini. Meskipun saat ini teman-teman, kamu adalah cinta tersembunyi yang orang lain gak ada yang tahu, tapi begitu sangat berharganya kamu di dalam kehidupannya dia, itu yang sebenarnya. Ada Five of Swords ya. Dia belajar dari kisah yang pernah kalian alami. Ini kalian sudah sering bertengkar ya, kalian dua-duanya jago ngomong, sering bertengkar di sini. Dan dia saat ini dia pengen diem, pengen kamu menang deh gitu, kamu ngomong apa aja silahkan. Dia nggak bisa jawab dengan banyak hal di pertanyaan kamu, mungkin juga di tanggapan kamu. Dia hari ini pengen sekarang lu diem aja, pengen dengerin kamu seneng dengan kemenangan kamu. It's okay, yang penting kamu bahagia, dia bilang gitu. Karena dia nggak bisa gerak ke kamu, nggak bisa ngelindungin kamu, nggak bisa ngedapetin kamu selamanya. Dia seneng banget kalau kamu memang merasa menang, dia seneng banget dengan kepergian dia, kamu bahagia. Tapi dia nggak suka kalau kamu meninggalkan dia gitu loh. Ada Five of Swords, mungkin marah yang akan dia tampakkan ke kamu. Dan di sini dia menjaga sisa energinya ini loh, sisa perasaannya ini dia jaga dengan baik-baik ya. Dia tidak membuang gitu loh, dia jaga karena dia sayang banget sama kamu. Dia ingat semua perkataan kamu yang bagus-bagusnya aja, dan dia simpan sebagai motivasi atau sebagai semangatnya dia untuk tetap percaya diri dengan kemampuannya dia. Mungkin kamu mensupport dia dalam hal pekerjaan, mungkin kamu mensupport dia dalam hal yang lainnya, sehingga dia di sini seperti terbawa senang gitu, hatinya terbawa senang, seperti kamu memberikan sebuah jimat keberuntungan gitu. Dan kata-kata ini yang selalu dia ingat dan dia pakai dalam keadaan dia saat ini sedang tidak baik keadaan secara finansial, mental ya, emosinya dia gitulah, kurang terkendali dengan orang yang saat ini ada di sampingnya, entah itu keluarganya ya, atau kan mungkin pekerjaannya yang membuat dia stres ya, tidak menghasilkan terus gitu, yang membuat dia jadi stres. Ada King of Wands, kamu melihat ya seseorang ini dengan ciri-ciri yang judes, sombong, agak sedikit congkak ya, seperti tidak membutuhkan cinta, tetapi dia berperan aktif kalau kamu benar-benar ketahuan, maaf ya, misalkan berubah pose kamu dalam penampilan atau dalam foto profilmu, pasti dia akan komen yang pedes, pasti dia bakal komenin kamu yang enggak ya. Dia nggak seneng gitu, walaupun dia nggak bisa
mendekati kamu, nggak bisa deket seperti layaknya seorang pasangan, tapi dia nggak suka ngelihat kamu berlebihan. Dia akan selalu pantau kamu, ya. Dia agak sedikit pencemburu. Tapi kalau untuk Leo di sini kayaknya besar ya, King of Wands. Dia kalau udah sayang sama siapa, nggak boleh orang lain pegang ya. King of Wands, punya gue, lu jangan macem-macem. Dan kamu punya gue, nggak usah kebanyakan gaya, ikutin aturan, mungkin gitu. Oke, tadi terjatuh ya kartunya, maaf. Dan kita lihat ciri-ciri orang yang saat ini sedang mencintai kamu begitu hebatnya. Orang yang bersembunyi dari orang kebanyakan, dari orang banyak. Ada Pack of Wands, dia juga orangnya gampang tersinggung ya, gampang melau, gampang sedih kalau ngomong sedikit agak nyerempet ke hal-hal yang sangat vital. Misalkan pekerjaan, kamu ngomongnya kamu pekerjaannya kayak gitu, dia langsung tersinggung. Kamu mah usahanya terlalu, makanya kamu jangan terlalu diem, dia tersinggung ya. Dia nggak suka dibahas karakter, dibahas cara kerja, dibahas cara dia memimpin, cara dia bertindak. Dia nggak mau, dia nggak suka disuruh, nggak suka di tegur lah gitu. Intinya kamu harus dengan kata-kata yang manis kalau ngomong sama dia. Ten of Cups, seseorang ini sudah punya pasangan, sudah punya anak juga ya, dan dia punya anak 2. Terserah itu cowok-cowok atau cewek-cewek, tapi punya anak 2. Dan di sini aku lihat mungkin sudah berumah tangga hampir 10 tahun atau lebih dari 10 tahun kamu menjalin hubungan dengan seseorang ini. Usianya di atas kamu atau sepantaran ya. Rambut panjang sepundak atau rambut panjang sedada. Orangnya kunciran atau sering kamu ngelihat dia pakai penutup kepala ya, atau pakai pokoknya pakai penutup kepala, nggak itu peci ke atau ke kerudung ke, nggak itu topi ke, kalau nggak yang biasa ditaruh di kepala ya. Dan dia juga orangnya memang terlihat judes, jutek, tapi romantis gitu, manis, gimana ya. Terus kulit hitam manis ya. Badan tidak terlalu besar, tidak terlalu gendut gitu, maksudnya berisi, padat ya, padat, berisi, dan hitam manis, punya mata sayu tapi tajam ya. Oke, kita lihat lagi siapakah dia. Seseorang yang masa lalunya dan kehidupannya banyak dipenuhi dengan drama-drama kesedihan ya. Seseorang yang mungkin masa kecil, masa mudanya ya, masa remajanya, masa sampai saat ini dekat dengan kamu pun dia banyak mengalami kesusahan, banyak pengkhianatan, banyak sering mendapatkan rasa sakit dari banyak orang, gak cuman dari orang terdekatnya, dari keluarga, tapi juga dari banyak orang ya. Dan entah itu dari dunia pekerjaan yang dia geluti, atau mungkin dari keluarga dia atau dari keluarga pasangannya ya. Seseorang ini sebenarnya kalau boleh dibilang gini ya teman-teman ya, saat ini sudah tidak ada energi untuk berbuat apa-apa, karena memang dia secara kekurangan secara finansial, pekerjaan juga bener-bener kayak kurang kurang aktif atau nggak bagus gitu ya, nggak menghasilkan lah gitu ya. Dan di sini kebanyakan aku lihat dia punya latar belakang dari kehidupan percintaannya bener-bener rusak gitu ya, bener-bener sudah hancur lebur tapi masih bertahan. Dan aku lihat dari kecilnya emang udah sering sakit ya, sering melihat orang tuanya juga bertengkar, sering melihat mungkin juga sudah berpisah gitu ya orang tuanya. Dan tapi dia masih tetap sering ke ayah, sering ke ibu gitu ya. Dan aku lihat juga dia di sini lebih seperti kayak orangnya bukan keras kepala, tapi kayak dablek, ngerti gak sih, diomongin apa aja lu nggak bakalan nyambung gitu. Dia tuh suka punya jawaban sendiri, jadi orangnya ngeselin ya gitu.
kadang bikin malu kamu juga ya, karena yang sotoynya itu terlalu gitu, bikin kamu malu kadang sama dia ya. Orang ini punya energi cinta yang besar banget, dalam banget sama kamu, tapi sayangnya memang kehidupan dia ini wow, luar biasa kurang baik ya, bener-bener gak sempurna kehidupannya, jauh dari kata bahagia. Dari kecil hingga hari ini ya, dia nggak nemuin tuh yang namanya kebahagiaan keduniawian ya. Mungkin di usia dia sekitar 35 sampai 40, atau mungkin di bawah 35 sampai di bawah 40, dia banyak menghasilkan uang ya, bekerjanya lagi giat-giatnya ya, dan pada akhirnya kayak slow motion kayak mulai redup dia karena tidak ada dukungan dari keluarga, sering dikasih hal-hal ucapan yang kurang enak, pekerjaannya juga sering ngedapetin pekerjaan yang kurang baik, sehingga ini yang membuat dia tuh kayak kurang semangat dan mempercayai dirinya sendiri. Orangnya juga bunglon ya, bisa kemana-mana ya, bisa kemana-mana, dia bisa ngerjain apa aja juga orangnya, idenya banyak tapi orang gampang sakit hati gitu ya. Dan saat ini teman-teman, kalau mau tahu, dia lagi sakit, dia punya penyakit dalam tapi dia merahasiakannya. Ini bisa berakibat fatal sebenarnya ya. Dia punya kecanduan juga di sini, maaf, di sini ada Ten of Cup, bisa jadi dia juga banyak minum, atau dia banyak meminum minuman racikan juga, atau mungkin dia seorang peracik sebuah makanan atau minuman yang dibuat sendiri ya, atau dijual sebagai cuan, namun tidak berhasil dijual di pasaran, itu bisa terjadi. Atau juga dia seorang pandai ahli membuat sesuatu, barang kerajinan gitu ya, entah itu dari besi, dari kuningan, dari kayu, atau dari logam, apapun itu ya pekerjaannya saat ini ya, dia bukan dari perusahaan ya. Dan aku lihat di sini juga mungkin dia orang yang tidak atau belum memiliki rumah, belum mempunyai fasilitas tempat tinggal, atau dia sudah punya tapi tapi terlihatnya dia sangat begitu kayak pindah-pindah gitu teman-teman ya, nggak netep gitu. Dan aku lihat memang masa muda dia yang terlalu terlalu banyak senang-senang, dan mungkin kamu juga sudah denger ya dari dia bahwa kehidupan dia masa mudanya ya, dia banyak happy, banyak keberhasilan, banyak suksesan lah di dalam hal apapun itu, seperti orang layaknya pejabat, seperti orang yang beneran pinter banget ya. Dia udah mencicipi segalanya, segala bidang pekerjaan ya, berteman dengan siapa aja udah. Dan aku lihat juga dia nih orang yang sebenarnya mudah bergaul, tapi karena kegagalan di waktu muda ya, dia akhirnya banyak kayak petapa ya, sendiri, senang bekerja di luar layar, tidak diketahui orang banyak. Dan aku lihat dia pernah dia juga pernah jadi seorang guru ya, ada The High Prince soalnya. Apakah kamu muridnya, apakah dia gurunya, ataukah kalian pernah dalam satu pekerjaan dan dia senior, kamu junior, atau entah apa ini ya. Yang jelas dia selaku orang yang pemberi petunjuk ya, atau pemberi pertolongan kepada kamu, mungkin di saat kamu lagi dulu mungkin lagi lugu atau gimana ya. Kedekatan kamu dengan dia berawal dari hal kesibukan atau kesamaan sebuah hobi, atau kesamaan sebuah pemikiran, atau kalian bekerja dalam satu tempat ya. Ini terbuka semua terbuka di sini semua, tetapi bukan orang yang punya banyak kekayaan ya, bukan orang yang terlihat makmur, tetapi dia mudah mendapatkan sebenarnya dia mudah untuk mendapatkan cuan loh teman-teman ya. Tapi orangnya mager gitu, karena di sini dia kurang disupport sama keluarga, kurang mendapat kepercayaan dari si keluarganya gitu ya, dari orang terkasihnya yang mungkin dia sangat mencintai, tapi dia tidak dihargai, tidak dilihat, tidak dipandang,
sering diacuhkan gitu ya, sehingga pada akhirnya di usia dia yang sekarang ini ya, saat hubungan dengan kamu dan terkoneksi dengan kamu ini, dia sudah redup gitu ya, sudah mulai kayak di balik layar lah, nggak memperlihatkan ketangguhannya, kepintarannya, kecantikannya gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, ini energi dari Leo ya, Gemini dan Aries. Oke, dari awal berat banget ngebawainnya. Ternyata orang ini memang punya kehidupan yang luar biasa dari masa kecil ya. Dia sama kamu seperti apa sih saat ini komunikasinya? Sebentar ya, kita tarik. Dia dan kamu seperti apa sih saat ini komunikasinya? Kita buka. Ada The Devil ya teman-teman, lalu The Sun dan Knight of Sword. Oke, untuk saat ini ya teman-teman, entah ya, di sini gelap. Mungkin juga komunikasi kalian sekarang ini udah mulai apa ya, kayak dia banyak diem, banyak nggak aktif ya. Tetapi secara energi dalam batinnya, dari gairahnya dia nggak lepasin kamu loh, hati-hati ya. Dia mungkin nggak simpan nomormu atau apalah ya, atau mungkin ada yang kena blok, tapi energi dia tuh dia selalu bilang kamu miliknya dia, kamu nggak bisa kemana-mana gitu ya. Dia selalu ngincer kamu gitu. Kalaupun ada sesuatu yang menyakitkan dia ya kan, dia diem aja gitu, terus kamu melakukan sesuatu di balik dia nggak akan tinggal diem. Dia akan menyakiti kamu lebih parah sih kalau kata aku lihat. Orangnya segitu pendendamnya kah? Tapi memang gitu orangnya, dendam. Di sini ada The Sun. Energi dia mah mau ngomong Thailand. Energi dia ini ya, The Sun, dia tuh bagaikan anak-anak kalau deket sama kamu. Sebenarnya dia butuh perhatian, pengen dimanja, pengen ditanyain apa sih mau kamu, apa sih butuh kamu. Tetapi sayangnya ada penghalang ya, yang membuat dia nggak bisa berkata dengan manja ke kamu gitu ya. The Sun sendiri ini adalah matahari. Kegairahan dia adalah kamu, kebahagiaan dia adalah kamu. Dan saat ini selalu mengingat kamu, membuat dia selalu seperti tumbuh terus semangatnya ya. Saat ini dia seperti balita, seperti anak-anak yang butuh support dari orang tua, support dari ibunya, support dari ayahnya, sehingga dia butuh kamu sebagai apa? Sebagai orang yang bisa membawa dia keluar dari kehidupannya dia saat ini yang begitu banyak penderitaan. Walaupun mungkin tanpa adanya kamu bicara, tanpa adanya kamu di depan dia, tetapi energi kamu itu memberikan dia kepuasan, memberikan dia kepercayaan diri yang tinggi, sehingga dia mampu beradaptasi lagi gitu ya, dari kehancurannya dia untuk kesekian kalinya. Dia percaya bahwa dia mampu bahagia ya, meskipun saat ini dia juga tidak pernah punya janji yang muluk-muluk sama kamu gitu. Yang jelas dia tidak bisa melepas kamu untuk saat ini dan seterusnya. Ini masih akan lama ya, jangka waktu yang masih sangat panjang hubungan ini ya, bisa 15 tahun lagi atau 20 tahun ke depan kamu masih nyambung. Knight of Sword ya, yang jelas segala sesuatu yang saat ini sedang terjadi sama dia tidak menutup kemungkinan buat dia untuk kembali lagi, dan tidak ada keinginan dia pun untuk mendapatkan atau mengganti kamu dengan siapapun. Knight of Sword, walaupun kamu bermasalah terus sama dia, walaupun dia selalu dipersalahkan terus oleh kamu, tetapi dia nggak bisa berpaling dari kamu. Hatinya selalu menggebu-gebu ke kamu, dan saat ini dia nggak bisa mengatakannya, nggak bisa meminta tolong, nggak bisa mengatakan dengan keterbukaannya ya, bahwa nyata-nyatanya memang hidup dia saat ini sedang hancur berantakan ya. Dia belum bisa keluar, belum bisa ngabarin kamu. Dia benar-benar lagi butuh doa dari kamu agar dia bisa mendapatkan kebahagiaannya ya. Apa yang dia cita-citakan, yang dia impikan bisa tercapai. Memang energi terdalamnya ya, ada energi kegelapan yang dia punya. Dia ini gampang dendam, gampang marah, gampang menjas sesuatu itu dalam banget. Bisa-bisa orang yang berurusan sama dia tuh kayak ampun gitu sama dia ya, gak bakal dilepasin gitu loh. Jahat banget orangnya.
Mungkin satu kali tonjok, atau mungkin kalau perempuan mulutnya gitu, atau postingan tulisannya nusuk banget ya. Dan orang ini tuh mempesona walaupun dia terlihat sangar, galak, bawel, judes. Bawel enggak ya, judes gitu. Tapi mempesona, ya enggak sih? Orang tuh banyak yang suka sama dia. Orang tuh enggak pasti bakalan kebanyakan nyantol sama orang ini. Padahal banyak kekurangannya dari lini kehidupannya, tapi gampang banget mendapatkan perhatian dari lawan jenis. Guys, seperti itu ya untuk saat ini. Kamu ke depan nanti ya masih akan terhubung. Hubungan ini masih lama terjalin ya, masih lama untuk berakhir. Masih belum ada waktu, masih belum ada takdir kalian untuk berpisah gitu ya. Energi dari Scorpio, Leo, dan Devil ini Capricorn ya teman-teman ya. Dan dia mau mengatakan apa sih? 1, 2, 3. Apa yang akan dia katakan kalau dia ketemu sama kamu? Hubungan ini sulit untuk dijalani karena banyak rintangan. Kita dipisahkan dengan lautan ya, berbeda pulau, berbeda negara, berbeda kota atau jarak tempuh yang jauh, sehingga membuat dia tidak mampu menyapamu dari dekat dan tidak mampu kayak menjemput kamu gitu. Halangannya banyak di dalam ujian hubungan kalian ini luar biasa gitu. Dia cuma pengen bilang kamu bisa kuat, kamu bisa kokoh seperti gunung ini, untuk percaya ke dia, untuk selalu dukung dia, dan untuk tidak meninggalkan dia. Oke guys, sampai ketemu lagi di belum inisial pembacaan kita hari ini. Teman-teman, aku nggak bisa lama, asik. Apa udah lama ya jamnya? Aku ini loh suaranya. Minum apa sih supaya suaranya jadi bagus gitu. Suaraku tuh kayak gini ya, berat gitu. Suara yang berat. Ngerti nggak sih teman-teman aku ngomong apa? Kalau enak kali ya bacain depan langsung di podium gitu. Orang banyak, depan orang langsung, jadi nanya gitu, jawab, tanya jawab tuh enak kayaknya. Soalnya kayak gini tuh aku kayak ngomong sendiri juga lama-lama capek, tahu nggak sih? Apa sih gue? Oke, ini dia ya inisial yang ada di dalam pembacaan ini. Teman-teman semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan ya dalam penyampaian atau kalimat dan kata-kataku yang kurang bagus, kurang berkenan di hati kalian. Mohon doanya ya, semoga aku bisa punya studio, bisa lebih baik lagi ke depannya, dan semoga kesibukan aku di luar bisa nyempetin, walaupun subscribernya masih sedikit, tapi aku tetap semangat gitu ya. Walau bagaimanapun ini hobinya aku sebenarnya dari masa SMA, dan semenjak udah dari sakit itu ya, aku kan sakit ya waktu kerja di kantor. Aku pernah cerita ya, aku sakit yang aneh gitu sampai harus keluar dari kantor. Pada akhirnya aku memfokuskan ke sini gitu. Terima kasih semuanya. Bye.